Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Naluri edukasi alam takambang jadi guru. Nah, jadi pada video kali ini adalah pertanyaan saya ya, dan juga merupakan salah satu yang saya sesali waktu dulu menjadi seorang mahasiswa. Ya. Mengapa mahasiswa tidak berwirausaha? Nah, pertanyaan ini muncul setelah saya sekarang ini sudah bekerja ya, Dan dulu pada waktu jadi mahasiswa itu, khususnya S1 ya, kita sibukkan dengan hanya bermain, berkumpul dengan teman-teman, berorganisasi, kemudian kuliah, dan juga bahkan mungkin lebih banyak tidur ya, atau menghabiskan waktu tanpa manfaat. Dan kita untuk biaya-biaya selama kuliah itu lebih banyak mengandalkan orang tua ya. Mungkin pada saat itu kita juga masih kurang peka ya betapa sulitnya mencari uang. Dan banyak juga fenomena mahasiswa itu yang dalam tanda kutip menipu orang tua ya. Ya, ada biaya-biaya yang sebenarnya tidak ada, itu dimintakan kepada orang tua, kemudian digunakan untuk foya-foya. Nah, jadi maksud saya pada waktu S1 itu sebenarnya kita sudah bisa mulai untuk mencari uang tambahan, atau bahkan bukan tidak mungkin ya, kita bisa membiayai kuliah kita sendiri. Ini khusus yang sudah intinya yang dari S1 lah ya. Itu kan karena kita banyak waktu sebenarnya untuk berwirausaha ya, atau mencari uang tambahan, tetapi tidak kita gunakan. Itu yang saya lakukan dulu waktu S1. Ini kalau sekarang saya pikir agak sedikit menyesal ya, kenapa saya tidak dari kuliah dulu itu, khususnya S1 saya bekerja gitu ya, bekerja sambil kuliah. Dan waktu S2 itu saya sudah bekerja sambil kuliah ya. Malamnya kerja di kafe, siangnya kuliah. Nah, itu bahkan saya lakukan karena waktu itu orang tua saya yang laki-laki ya, ayah meninggal. Dalam tanda kutip saya terpaksa untuk bekerja karena ingin kuliah. Nah, ini sekarang saya ingin memberikan beberapa tips ya, pekerjaan yang bisa dilakukan sambil kuliah sebenarnya, dan ini sampai sekarang masih saya lakukan ya. Yang pertama kita bisa lakukan itu adalah seperti yang saya lakukan sekarang ya, seperti pagi. Ini kita bisa membuat misalnya kue atau gorengan begitu ya. Nah, seperti yang saya lakukan ini, saya buat risoles, kemudian saya titip di warung-warung. Nah, kalau di awal itu mungkin agak malu ya kita bertanya ke yang pemilik warung apakah boleh menitipkan barang dagangan kita di sana. Tapi lakukan saja. Cari warung-warung yang memang mungkin di sana ada jualan gorengan, kita buat gorengan, kita titip di sana. Ya, kalau sekarang misalnya kita titip dengan harga 1.000, mereka jual 1.250 atau 5.000. Jadi mereka dapat untung 250, kita juga dapat untung dari jualan kita yang 1.000 tadi. Oke, itu salah satunya ya, titip barang dagangan di warung. Kalau soal makanan yang ingin kita jual, itu banyak resepnya di YouTube ya. Mau buat gorengan ada di YouTube, buat kue ada di YouTube gitu. Tinggal kemauan. Itu bisa kok dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua, yaitu bekerja sambil kuliah. Apakah itu full time atau hanya part time gitu ya. Nah, misalnya cari kafe yang mungkin kita itu siang bisa kuliah, dan setelah kuliah kita bisa
bekerja. Nah, misalnya biasanya kita kuliah itu cuma sampai jam 3. Nah, cari kafe yang ada shift sorenya, sore sampai malam biasanya. Biasanya di sebuah kafe itu ada beberapa shift ya, ada yang 3 shift, ada yang 2 shift. Kalau yang 3 shift misalnya ada yang shift pagi sampai sore, sore sampai malam, dan ada juga yang malam sampai pagi atau sore sampai pagi. Nah, kita sesuaikan saja dengan waktu kuliah kita. Itu bisa dilakukan. Kalau dulu itu saya kuliah waktu S2 ya, itu gajinya masih 40.000. Kalau dihitung sebulan 1.200.000. Ya minimal kita bisa membantu uang kuliah meskipun tidak bisa full membayar semuanya. Atau minimal kita bisa mengurangi uang makan karena kita sudah makan di tempat kerja. Ya. Atau minimal untuk mengurangi beban orang tua untuk membayar kos. Nah, itu bisa dilakukan ya untuk mahasiswa. Yang ketiga lah saya kasih tip, itu kita bisa membuka lapak di pinggir jalan gitu ya. Ya kita misalnya di depan toko atau di mana lokasi, apakah jualan kelapa. Saya ada teman dulu jualan kelapa ya di tepi jalan, terutama pada saat bulan puasa ya. Atau juga jual apa gitu yang memungkinkan untuk dijual. Yang penting ada usaha. Kemudian mungkin kalau yang keempat itu bisa jualan online ya. Jualan online, apalagi di zaman sekarang ya. Apapun bisa, tidak harus punya toko. Ya, tidak harus menyewa. Kita hemat dengan cukup menggunakan gadget. Kita buka di marketplace, kita buka di Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi opsi ya kalau ingin mendapatkan income sambil kuliah, ya berwirausaha sambil kuliah. Jadi saya pikir mahasiswa sudah mulai harus menghilangkan mindset bahwa kuliah itu biayanya dari orang tua. Ya, coba mindsetnya adalah bagaimana cara bisa kuliah sendiri, membiayai kuliah sendiri, atau minimal membantu orang tua dalam perkuliahan. Jadi itu semoga mahasiswa zaman sekarang kreatif ya. Bisa meringankan beban orang tua, jangan lagi menyusahkan orang tua. Saya yakin pasti mahasiswa semua bisa, karena banyak kok orang-orang yang berhasil seperti itu. Jadi itu jangan lupa like video ini. Kalau teman-teman suka, semuanya suka, jangan lupa di share juga. Semoga bermanfaat khususnya untuk mahasiswa yang sedang kuliah. Dan kemudian juga silakan tulis di kolom komentar kalau ada mungkin kritik, saran, atau pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah akan saya jawab satu persatu. Dan terutama jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, Alam Terkambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naluri Edukasi.